sangat sempurna, di mana kami datang kepadamu pada malam hari ini. Dalam ibadah kami kedua ini Tuhan, kami mohon pengurapan Allah terjadi atas hidup kami saat pemberitaan firman Tuhan malam hari ini Bapa. Kami mohon Roh Kudus bekerja atas hidup kami Tuhan, sehingga pemberitaan firman Tuhan akan tertanam di hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mohon Roh Kudus mengambil bagian sepenuhnya ini Tuhan. Hamba-Mu hanya menyampaikan, penyampung lidah mulut Engkau Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, Roh Kudus yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, urapi kami semua jemaat Tuhan yang akan dengarkan firman Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami akan menyaksikan siaran langsung ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan kuasa Allah akan bekerja atas hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, berbahagia hari ini. Amin. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur karena kita bisa beribadah pada malam hari ini. Dan biarlah malam hari ini akan menjadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu, saya akan langsung dengan firman Tuhan, yaitu harga menjadi orang Kristen. Ya, ini tema kita pada malam hari ini, yaitu harga menjadi orang Kristen. Bapak Ibu, saya mau tanya, Anda sekarang itu harganya berapa kepada Tuhan? Halo? Harga berapa hidup kita ini kepada Tuhan? Sangat berharga atau tidak berharga? Haleluya. Artinya kalau kita di dalam Tuhan, hidup kita ini sangat berharga. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, malam hari ini mudah-mudahan kita bisa mengerti akan firman Tuhan. Ya, kalau seorang pedagang pasti dia selalu berhadapan dengan uang, harga. Kalau harga itu berbicara tentang uang. Ya, Pak Ferry di sini bengkel, setiap hari dia berhadapan dengan harga-harga material, alat-alat spare part bengkel, betul ya Pak Ferry ya? Pak Ferry tahu harga berapa spare part ini? Ya, spare part itu, oli harganya berapa itu Pak Ferry hafal, tahu dia. Spare part apa motornya dia tahu harganya, ya betul ya. Berapa harganya kita sudah mengerti. Coba Bapak Ibu, kalau saya yang jadi karyawan di toko, pasti saya tak ngerti berapa harga-harga ini. Ya betul ya. Bapak Ibu juga yang di toko-toko yang lain pasti tahu apa toko kelontongan, toko beras dan sebagainya. Pasti tahu. Kalau saya sering Bapak Ibu ya tahu harga-harga bumbu-bumbu dapur, saya tahu harganya. Kalau ibu Jen pasti dia nggak tahu harga berapa bumbu cabai sekarang berapa harganya, dia tidak tahu pasti. Dia tidak tahu harga jahe berapa, dia tidak tahu. Harga bawang putih nggak tahu dia.
Kalau saya hafal, ada di dalam kepala saya, hafal. Berapa harga cabai sekarang, ya? Berapa harga bawang putih sekarang? Saya tahu. Kenapa? Karena saya sering berhubungan di pasar. Pendeta begini tapi sering berhubungan di pasar. Kenapa? Selalu belanja, bukan istri yang belanja, tapi saya yang belanja. Belanja bumbu dapur itu saya yang belanja. Jadi saya tahu bumbu apa yang ada di dalam lemari es. Nah, harga berapa itu saya tahu, Bapak Ibu. Karena saya sering berhubungan dengan pasar. Gitu. Kadang-kadang kalau ke pasar mau nawar harganya terlalu tinggi, Bapak Ibu, Bapak tahu kalau harga satu ikat kemangi sekarang, yang dulunya waktu saya beli 500, gopek 2 bisa dapat 2, sekarang 2000 sampai 2500. Itu kemangi seikat kecil ya. Saya tidak tahu kalau Pak Ferry tahu, tapi saya nggak bisa garansi kalau Pak Ferry tahu. Tapi kalau harga spare part tadi motor pasti dia tahu, gitu ya. Ini berbicara tentang harga. Nah tadi Bapak Ibu, harga di mana hidupmu. Nah ini si Aldo pasti tahu harga-harga yang toko apa Aldo kalau Aldo? Aldo rumah tangga. Pasti Aldo tahu harga-harga berapa itu. Kalau saya nggak tahu pasti. Ibu Lasmi pasti nggak tahu harga-harga itu. Karena tidak di situ. Tapi kalau Aldo karena di situ dia tahu harga berapa itu. Lemarinya, ya ada piring-piring dapur, ada mangkok-mangkok di dapur, itu pasti Aldo hafal di dalam kepala. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, menjadi orang Kristen ternyata ada harganya. Dan Allah Yesus menghargai orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Dulu Bapak Ibu, waktu saya masih di luar Tuhan, ya ini sedikit kesaksian. Dulu waktu saya masih di luar Tuhan, masih sering mabuk, ya, masih sering ikut jalan dengan teman-teman, ya, di mana pergi berada di situ, ya, minum alkohol di pinggiran jalan, ya, sampai nanti bangun pagi ada di got gitu ya. Nah itu dulu itu Bapak Ibu, saya berpikir hidup ini tidak punya harga apa-apa, tidak punya harga apa-apa Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya hidup di dunia yang fana, istilahnya belum bertobat, ya. Orang Kristen, saya lahir dari Kristen Bapak Ibu. Tapi nanti mengenal Kristus, betul-betul mengenal Kristus itu sudah mulai dewasa. Dulu lahir dari Kristen, tetapi tidak tahu apa arti Kristen. Itulah sebabnya Bapak Ibu, hidup waktu pada saat itu saya berpikir hidup ini tidak ada harganya Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Bangun ada di got, baru habis mabuk semalam. Iya, begitu Bapak Ibu. Kelihatannya tidak ada harganya hidup ini. Tetapi Bapak Ibu, waktu Anda menjadi anak Tuhan yang benar, waktu kita menjadi orang Kristen yang benar, maka hidup kita menjadi berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, harga menjadi orang Kristen, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita baca satu bagian firman Tuhan, ya, dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 dan Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Ya. Saya akan bacakan dulu Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 Bapak Ibu, dan kemudian nanti kedua saya akan baca lagi Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Ya. Kalau Bapak Ibu
Rekan-rekan semua anak muda kalau sudah dapat dan membawa firman Tuhan di Alkitab ataupun di Alkitab, ya, di HP Androidmu, buka firman Tuhanmu. Saya akan bacakan firman Tuhan Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Sambil ditampilkan Lukasnya. Lalu Yesus memanggil orang-orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Bapak Ibu, kita baca Injil Lukas, ya, Lukas pasal yang ke-9, Matius, Markus, Lukas, ya, ayat yang ke-23. Saya baca Bapak Ibu ya sambil renungkan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, Injil Lukas dan Injil Matius tadi, Markus, itu sangat sinonim Bapak Ibu ya. Jadi kalau Injil Matius ya melihat dari arah utara, kemudian Injil Markus melihat dari selatan, kemudian Injil Lukas melihat dari arah barat. Tetapi Bapak Ibu tujuannya adalah satu, sama pengertiannya. Itulah sebabnya firman Tuhan ini mirip sekali Bapak Ibu ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, ternyata menjadi orang Kristen itu ada harganya. Nah, seberapa besar hargamu kepada Tuhan, itu besar sekali harganya Bapak Ibu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita belum di dalam Tuhan, belum percaya kepada Tuhan, kita akan berpikir berapa sih harga saya kepada Tuhan. Sama sekali tidak berharga. Sama seperti waktu saya berpikir pada waktu yang lalu, hidup ini terasa tidak berharga sama sekali kepada Tuhan, bahkan kepada siapapun. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, supaya kita tahu kita berharga di mata Tuhan, dan Tuhan tahu engkau berharga di matanya. Lihat firman Tuhan ini, dikatakan penyangkalan diri setiap hari dan memikul salibnya. Bapak Ibu, bukan firman Tuhan bilang, Yesus bilang kamu ambil salib terus pikul setiap hari. Tidak ya. Ambil salib, bikin bentuk salib seperti Yesus waktu mati di kayu salib, ambil itu terus pikul setiap hari. Bukan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, setiap orang yang mau mengikuti Yesus, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bapak Ibu berbicara tentang salib. Salib itu adalah kematian Tuhan di kayu salib. Artinya masalah Bapak Ibu. Artinya problema. Betul ya. Berbicara tentang salib, artinya masalah yang kita hadapi Bapak Ibu. Artinya hidup ini penuh dengan masalah yang kita mau hadapi Bapak Ibu. Mungkin masalah pekerjaanmu, mungkin masalah keluargamu, masalah istrimu, masalah suamimu, masalah anak-anakmu, orang tuamu. Mungkin itu masalah kita Bapak Ibu. Dan itu salibnya. Mungkin juga engkau bangkrut,
Mungkin juga engkau dipecat dari pekerjaanmu dan sebagainya. Banyak sekali masalah. Masalah dengan pacarmu juga, teman dekatmu masalahnya, dia fitnah dan sebagainya, Bapak Ibu. Itu masalah dalam hidupmu. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan, engkau berharga di mata Tuhan kalau engkau menyangkal hidupmu dengan semua keadaan dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri. Apa itu penyangkalan, Bapak Ibu? Bapak Ibu, penyangkalan itu ada banyak sekali. Di dunia ini kan banyak godaan-godaan, betul? Betul apa iya, Bapak Ibu? Banyak sekali godaan-godaan yang kita hadapi. Apalagi engkau sebagai anak-anak muda, itu banyak sekali godaan yang engkau hadapi. Keluarga demi keluarga, banyak sekali godaan yang engkau hadapi. Apalagi kita sekarang hidup di zamannya media sosial yang begitu luar biasa. Internet sekarang sudah bisa dikatakan 4G, kemudian mau naik lagi ke 5G, Bapak Ibu. Ini sudah luar biasa nanti. Dan informasi yang akan kita dapat secepat mungkin, Bapak Ibu. Informasi yang diberitakan di Amerika, di mana belahan dunia ini, saat detik ini juga kalau diberitakan kita bisa langsung melihat, Bapak Ibu. Sedetik, Bapak Ibu. Itu medianya. Dan banyak sekali godaan-godaan di media sosial. Betul atau tidak, anak-anak muda? Haleluya. Saya tak tahu juga orang-orang tua. Tapi kalau orang-orang tua kadang-kadang lihat misalnya ada iklan masuk, ternyata iklan porno. Banyak, betul nggak? Banyak ada iklan-iklan yang kayak gitu. Betul nggak? Betul ya? Itu sering saya lihat tiba-tiba keluar di layar HP kita. Nah, kalau kita tidak menyembunyikan, ada fasilitas HP kadang-kadang Bapak Ibu begitu. Fasilitas dari Android itu masalahnya kadang-kadang. Jadi masalahnya kadang-kadang masuk ini iklan internet tetapi berbau porno. Dan juga bukan cuma itu, banyak sekali Bapak Ibu. Dan menawarkan kepada kita, menawarkan kepada dunia ini. Ya kalau masih untung masuk iklan Bapak Ibu masak. Ya, wah enak sekali lihatnya. Masaknya cara apa? Karena saya juga hobi masak, saya lihat, wah ini masaknya kayak gini. Masuk lagi iklannya yang lain. Tapi pada bahaya Bapak Ibu kalau dia masuk tentang pembunuhan, karakter, tentang perang dan sebagainya. Itu bisa merusak juga mental kita. Masuk juga iklan porno dan sebagainya. Itu akan merusak mental kita juga Bapak Ibu. Anak-anak muda, ini kalau engkau tidak kuat, kalau engkau tidak menyangkal dirimu, bukan juga cuma anak-anak muda, orang-orang tua juga Bapak Ibu. Kalau engkau tidak menyangkal betul-betul dirimu, memikul salibmu, maka engkau akan tergoda dengan hal itu. Waktu itu masuk, buka, langsung klik, wah langsung keluar dan kelihatan. Itulah kita mulai terjebak. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, itulah pentingnya kita menyangkal diri kita Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu menghindarkan dari hal-hal godaan yang akan menjatuhkan iman kita kepada Tuhan. Anak-anak muda, ya, jangan sampai nanti kalian nikah sudah hamil duluan. Ya. Hei cowok-cowok, cewek-cewek, ya, engkau berharga, sangat berharga di mata Tuhan. Buka pikiranmu. Kalau memang sudah nak tahan, sudahlah melapor aja ke gereja.
Tapi duluan dulu ke orang tua, kan begitu. Nanti gereja yang bertanggung jawab untuk menikahkan. Lapor dulu ke orang tua. Pak, Mama, saya sudah mau nikah. Nikah dengan siapa? Ternyata orang tua gak kenal. Itu kalau anak-anak muda yang sudah tidak tahan, Bapak Ibu. Tapi saya percaya anak-anak muda di sini tahan banting ya. Amin. Amin, Bapak Ibu. Itulah sebabnya penting penyangkalan diri kepadamu. Anak-anak muda, orang-orang tua ya, perlu penyangkalan diri melihat keadaan dunia ini. Berharga di mata Tuhan, hargamu besar di mata Tuhan. Saya banyak kali menikahkan banyak orang, sudah banyak sekali menikahkan orang yang datang ya konseling. Sudah banyak Bapak Ibu. Sudah bunting duluan. Ya, sudah banyak. Saya bilang kamu bertobat dulu sekarang, karena kamu sudah melakukan persinahan. Bertobat dulu, kemudian konseling, nanti saya berkati. Karena begitu harusnya. Kata firman Tuhan, dia harus bertobat. Tinggalkan dulu dosa-dosa itu. Dia kan sudah berbuat dosa, betul nggak? Tapi apakah kita mau menjatuhkan dia sudah berdosa? Tidak, Bapak Ibu. Ini bukan zamannya perjanjian lama. Waktu dia hamil berhubungan dengan orang lain, terus mau dilempari dengan batu sampai mati. Itu kan perjanjian lama. Sekarang tidak, Bapak Ibu. Dia berdosa, harus dikembalikan hidupnya supaya dia tidak berdosa lagi. Kan firman Tuhan bilang, walaupun dosamu semerah kermisi, akan diputihkan seperti salju. Jadi walaupun engkau 8 bulan hamilnya, 7 bulan hamilnya, 10 bulan hamilnya, engkau akan disucikan. Didoakan supaya engkau, rumah tanggamu akan berhasil di kemudian hari. Jangan tersinggung ya anak-anak muda. Mudah-mudahan imanmu lebih kuat. Dan saya berdoa juga kepada yang menyaksikan siaran langsung ini, supaya tetap kuat imannya. Kalau sudah tidak tahan, sudah ada pacar, sudah ada teman dekat, sudah melapor aja. Baik kepada orang tua dan kepada gereja. Gereja itu sangat terbuka dengan hal ini. Siapa saja. Ya Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Penyangkalan diri. Menjadi orang Kristen itu sangat berharga di mata Tuhan. Jadi jangan salah, harga kita besar di mata Tuhan. Sekalipun orang fitnah kita, sekalipun orang ejek-ejek kita, sekalipun orang katakan begitu kita, tetapi kita di mata Tuhan sangat berharga. Amin. Engkau berharga di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, perlu untuk menyangkal diri kita, memikul salib, bahkan setiap hari Bapak Ibu. Tadi saya katakan bukan yang engkau ambil salibnya terus kamu pikul-pikul setiap hari ya, bukan itu Bapak. Ya, maksudnya engkau pikul setiap hari Bapak Ibu. Masalah yang datang engkau hadapi dengan imanmu. Amin. Masalah ini datang, hadapi dengan imanmu. Persoalan datang dalam hidupmu, hadapi dengan imanmu. Istri mungkin belum datang kepada Tuhan, berdoakan karena itu masalahmu. Sampai Tuhan mengubahkan hidupnya. Anak-anakmu juga mungkin demikian. Bahkan suamimu juga begitu mungkin. Doakan sampai Tuhan memulihkan hidupnya, sampai Tuhan menjamah hidupnya, dan kemudian dia datang kepada Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita betul-betul dan benar-benar memohon sama Tuhan, Tuhan tidak mungkin melakukan pekerjaannya. Kenapa? Kita tidak bisa mengubah seseorang, betul nggak? Tidak bisa memaksa hidupnya.
Tapi kalau Tuhan yang bekerja atas hidupnya, maka luar biasa itu pasti akan terjadi. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya Tuhan cuma minta kepada kita, setialah kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan, doakanlah supaya Tuhan menjamah dan memberkati. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus, yang kedua, menjadi orang Kristen harganya memang betul-betul luar biasa. Memikul salib, menyangkal dirinya, kemudian mengikuti Yesus. Yang kedua, menjadi orang Kristen harus rela kehilangan nyawanya. Kok ini Pak Pendeta bilang begitu, harus rela kehilangan nyawanya. Menjadi orang Kristen supaya kita berharga, Tuhan bilang rela kehilangan nyawanya. Waduh, berat ini, berat kalau sudah kehilangan nyawa. Tapi mari kita baca firman Tuhan. Ayat 24 dari Lukas pasal yang ke-9. Nanti kita baca lagi Matius tadi, Markus pasal 34 ayat, Markus pasal 8 ayat 35. Ayat 24 dari Lukas. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Mari kita baca di Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Saya baca. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Bapak Ibu. Jadi jangan takut kita kehilangan nyawanya oleh karena Kristus. Jangan takut kita kehilangan oleh karena Injil diberitakan, Bapak Ibu. Tetapi dikatakan kalau kita kehilangan nyawanya, karena sesuatu dan lain hal yang tidak berguna, maka itu tidak akan berguna di hadapan Tuhan. Saya baca sekali lagi. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Apa artinya, Bapak Ibu? Sekali lagi saya baca supaya kita bisa mendapat pengertian. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, perhatikan, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mau menyelamatkan diri kita sendiri, mau menyelamatkan kita hebat, kita bisa selamatkan hidup kita ini, kita hebat Bapak Ibu. Itu yang dikatakan engkau akan kehilangan nyawamu. Jadi tidak akan berguna kepada Tuhan. Tetapi kalau engkau kehilangan nyawanya oleh karena pemberitaan firman Tuhan, dikatakan kita baca sekali lagi, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku atau karena Yesus dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita berusaha sendiri Bapak Ibu untuk menyelamatkan nyawa kita sendiri, maka itu akan mati dengan sia-sia. Tapi kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, oleh karena Yesus, oleh karena pemberitaan Injil, oleh karena Tuhan, maka engkau akan mati di dalam Tuhan. Dan itu sangat berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesusku, tadi firman Tuhan, tadi ibadah pertama, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dan itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, saya tertegun dengan ayat ini Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, kemudian itu adalah ibadahmu yang sejati. Terus yang lain-lain bagaimana? Itu tidak sejati Bapak Ibu.
Ingat, arti Bapak Ibu, artinya hidupmu engkau harus bawa kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati, ibadahmu yang berharga kepada Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan, karena itu berharga di mata Tuhan. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, engkau tidak salah kalau engkau datang mempersembahkan hidupmu saat ini. Ya, dengar baik-baik, engkau tidak salah kalau engkau datang malam hari ini mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati dan itu berharga di mata Tuhan. Waktu saya merenungkan ayat ini, sampaikan oleh hambanya tadi sore, ini luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana mungkin cara saya mempersembahkan tubuh? Persembahan, kalau pengertian persembahan artinya apa Bapak Ibu? Perjanjian lama itu harus ada pembunuhan dan dipersembahkan kepada Tuhan supaya itu berbau harum di hadapan Tuhan. Betul nggak? Bangsa Israel kalau salah mau mempersembahkan korban bakaran itu harus dibunuh kambing dan domba, kemudian dibakar. Nanti imam-imam yang melakukan itu, bukan kita sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau ada jemaat Israel yang bersalah ya di hadapan Tuhan, kemudian dia mau menebus dosanya, ya Bapak Ibu, kalau dia punya banyak uang, dia bisa lembu sapi, ya. Tetapi kalau orang menengah juga ke bawah, dia bisa kambing dan domba. Ya, diukur sampai ada burung terkukur. Kalau dia tidak bisa kambing, dia bisa burung terkukur yang bagus, yang cantik-cantik burungnya. Dan persembahan. Nah, itu Bapak Ibu yang melakukan itu adalah imam. Imam dari yang sudah ditunjuk oleh Tuhan di bangsa Israel. Nah Bapak Ibu yang dikasih, dalam di sana ada korban persembahan karena mau ada korban bakaran. Itu berbicara tentang persembahan. Terus bagaimana saat ini kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan itu ibadah sejati? Apakah kita lagi masih mau dibunuh dan dipersembahkan? Ingat Bapak Ibu, Ishak mau dipersembahkan, Tuhan minta, Tuhan bilang bawa dia di Gunung Moria, kemudian persembahkan dia di sana. Pengertian dari Abraham, seorang Abraham, dia akan dibunuh dan kemudian dia dibakar dan dia dipersembahkan kepada Tuhan. Begitu kan cara daripada orang Israel kalau dia mempersembahkan korban bakaran. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan menyediakan. Nah Bapak Ibu, kembali kepada kita. Kembali pada saat ini, kalau kita mau mempersembahkan tubuh kita, bagaimana caranya Bapak Ibu? Apakah kita mau serahkan hidup ini kemudian dibunuh, dibakar Bapak Ibu? Oh no, no, tidak Bapak Ibu. Tetapi sekarang, itulah sebabnya kita kadang-kadang malas-malasan datang beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita kadang-kadang malas untuk datang mempersembahkan. Ini tinggal gampang, kita datang, duduk, diam, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak minta lagi supaya hidupmu atau kamu persiapkan kambing dan domba, lembu sapi, siapkan kemudian dibunuh dan dipersembahkan kepada Tuhan, dibakar menjadi korban bakaran. Tidak lagi seperti itu. Tapi engkau datang, diam, duduk ke hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan hidupmu kepada Tuhan. Ya. Tidak salah Bapak Ibu, firman Tuhan bilang. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Itu harga keselamatan. Sebenarnya kita Bapak Ibu jangan lelah-lelah untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Ya, jangan lelah-lelah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan, harga yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan.
Apakah kita tidak melihat harga yang Tuhan rela mati di kayu salib? Kemudian kita asal-asalan datang mempersembahkan, bahkan tidak pernah datang mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Enggak Pak, saya kan di rumah juga mempersembahkan tubuh saya kepada Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau engkau duduk diam dan persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia katakan itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, tidak salah firman Tuhan bilang, ya. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35. Mari kita baca dulu ini sebelum kita masuk lagi ke bagian yang lain. Matius pasal yang ke-9. Kita baca dulu ini ya. Ayat ke-35 saya baca. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, ayat ini lebih kepada kita sudah melayani Bapak Ibu. Tetapi lebih daripada itu, kita datang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu harga. Kalau kita, lebih baik lagi kalau kita sudah bisa melayani Tuhan. Wah, itu lebih berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, bukan berarti engkau datang kepada Tuhan terus itu tidak berharga di mata Tuhan. Ya. Tapi waktu engkau datang kepada Tuhan, mempersembahkan hidupmu, apalagi engkau melakukan pelayanan, itu lebih berharga kepada Tuhan. Dan pelayanan apapun itu, Tuhan pasti akan menghargai. Melayani atau mengambil bagian dalam pelayanan gereja itu sudah sangat bermanfaat Bapak Ibu. Ya. Karena itu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu, di perjanjian lama mengapa kita harus menguduskan hari Sabat? Apa artinya? Mengapa kita harus menguduskan hari Sabat? Ya. Coba kita lihat dulu Kejadian pasal 23 ya. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Sedikit kita datang ke Kejadian pasal 31. Maafkan saya salah ayat ya. Bentar. Keluaran. Ya. Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang ke-12 ya. Tadi saya salah menyebutkan ayat Kejadian, tapi yang dimaksud adalah Keluaran. Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan Bapak Ibu ya. Mengapa kita harus menguduskan hari Sabat? Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara.
Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudusmu, kudus bagi kamu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsa. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Jadi jelas ya Bapak Ibu, tadi kenapa kita harus menguduskan hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari perhentian di mana Tuhan selesai bekerja pada 6 hari. Waktu dia menciptakan langit dan bumi. Itu menjadi dasarnya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita ini orang-orang anak-anak Tuhan, ya. Kita sudah diberikan kebebasan untuk 6 hari kita bekerja. Dan Tuhan katakan pada hari yang ke-7, ya, engkau harus menguduskan hari itu, di mana engkau harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Karena apa dikatakan ayat yang terakhir itu adalah perjanjian yang kekal. Ini perhatikan baik-baik. Nah, saya mohon maaf dulu kepada mereka yang bekerja hari Minggu. Yang sekali lagi saya mohon maaf dulu kepada mereka yang bekerja hari Minggu. Ya, jangan tersinggung dulu Bapak Ibu. Ini ada Pak Ferry yang kadang-kadang bekerja hari Minggu, ada juga Aldo di sini yang bekerja hari Minggu, dan yang lain-lain. Saya mohon maaf sebelumnya. Ya, tapi kita akan lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, kenapa kita harus memelihara dan menguduskan hari Sabat itu? 1 hari bekerja, 2 hari bekerja, kemudian 3 hari sampai ke 6 hari engkau bekerja. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, apakah engkau lagi harus bekerja pada hari yang ke-7? Ayo, siapa bilang jawab iya? Gak apa-apa. Tuhan kok tak mau marah kalau engkau tunjuk tangan masih bekerja pada hari Minggu? Enggak apa-apa juga kalau engkau tak angkat tangan Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak akan melihat itu. Tetapi bagaimana hidup kita mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Kita sudah diberikan kelonggaran selama 6 hari untuk kita bekerja, mencari nafkah dan sebagainya Bapak Ibu. Tibalah hari yang ke-7 untuk kita menguduskan hidup kita kepada Tuhan. Kalau perjanjian lama bilang, ya, kepada bangsa Israel, ya Bapak Ibu, perjanjian lama bilang, Keluaran pasal 3 ayat 12 sampai yang ke-17, dia bilang, kalau bangsa Israel melakukan pekerjaan pada hari yang ke-7, maka diulangi 2 kali. Di situ Tuhan bilang di ayat 12 sampai 17 diulangi 2 kali. Kalau dia bekerja pada hari yang ke-7 Bapak Ibu, yang Tuhan kuduskan untuk hari itu, maka engkau harus dilenyapkan dari muka bumi ini, dari bangsa Israel. Dan itu dilakukan aturan oleh bangsa Israel.
Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, tapi itulah sebabnya kita sekarang longgar. Saya katakan tadi, kita sekarang hanya mau bawa kepada Tuhan 1-2 jam kepada Tuhan untuk kuduskan hidup. Itu yang Tuhan mau dalam. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari Bapak Ibu, ya, ada kesaksian dari seorang, ya, jemaat Tuhan waktu saya masih sebagai gembala kaum muda di satu gereja di Jakarta, Bapak Ibu. Saya masih di Jakarta. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, ada jemaat kita, ya, satu keluarga dia pengusaha, kalau jahit baju itu apa namanya? Konveksi, ya. Dan itu besar konveksinya. Konveksi atau apa? Jahit daster, jahit baju dalam dan sebagainya, itu besar konveksi ya namanya. Bapak Ibu ada jemaat kita di sana. Ya. Saya kenal baik dengan beliau, Bapak Ibu. Waduh, orangnya baik juga, rajin ke gereja, Bapak Ibu. Tapi suatu ketika, Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, dia pernah mengatakan, Pak, saya rugi kalau saya datang ke gereja hari ini, karena konveksi itu kalau dia jalan-jalan terus, itu menghasilkan satu hari, menghasilkan Bapak Ibu berapa puluh ribu model macam baju dasternya. Itu sudah dikode-kode, dan itu besar sekali Bapak Ibu, besar. Tetapi suatu saat dia katakan kepada kita, Pak, kalau saya datang ke gereja saya tidak bisa mengontrol karyawan saya. Bukannya ada staf di sana. Iya Pak, saya harus hadir. Tapi Bapak Ibu, suatu ketika dihajar Tuhan, kebakar, ludes, kebakar, ludes. Waduh, benar-benar. Kita juga kepukul juga ya, melihat keadaan jemaat begitu ya. Itu habis terbakar Bapak Ibu. Ini gedung ini kecil Bapak Ibu. Dia kurang lebih 20 kali lipat luasnya dari ini. Jadi cukup besar konveksinya. Ada apa? Mesin-mesinnya juga banyak Bapak Ibu. Karyawannya kurang lebih 250, cukup besar. Dan hasilnya itu setiap hari, wah, bisa luar biasa besar. Kalau dia produksi satu hari itu, waduh, saya melihat betul-betul sudah dikatakan kode-kode itu. Satu kode itu bisa isi 1000 sampai 2500 satu kode. Iya. Maksudnya apa ya? Apa disebut? Pokoknya satu bungkusan itu bisa banyak. Jadi berapa kode saya datang? Pokoknya itu banyak. 20 biji ya. Nah tapi itu banyak Bapak Ibu. Satu-satu dimasukin ke truk Bapak Ibu ya. Saya lihat soalnya, diangkat dengan forklift, masukin ke truk. Wah. Betul-betul suatu kali kebakar Bapak Ibu, ludes habis. Waduh, nangis dia. Nangis, betul-betul nangis. Akhirnya Bapak Ibu dia menyadari ya. Dia bilang ternyata apa yang saya katakan itu salah. Dia menyadari itu. Habis betul-betul habis. Setelah dia merubah saat itu juga Bapak Ibu, itu langsung dipulihkan. 2 tahun kemudian dipulihkan. Tapi setelah dia merubah pikiran, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu tahu di Jalan Gatot Satrio, Profesor Dr. Satrio, ada gedung, sekarang itu ada gedung Bank Mega Kuningan, ya. Mega Kuningan begitu tinggi dan besar. Itu deretan itu persis pinggir jalan itu rumahnya Bapak Ibu. Waktu dia jual rumahnya itu dibeli oleh, jadi buat parkiran oleh apa namanya, oleh Bank Mega, dibuat parkiran. Bapak Ibu, dia langsung hidupkan lagi perusahaan. Langsung berkembang lagi.
Jadi waktu dia habis, Bapak Ibu, dibeli oleh Bank Mega rumahnya itu ya, kurang lebih 800 meter, dibeli oleh Bank Mega, kemudian dijadikan parkir, tambahan parkir, Bapak Ibu. Langsung Bapak Ibu bangun lagi kembali konveksinya. Bapak Ibu, dalam jangka 2 tahun kembali lagi usahanya. Dan ini luar biasa. Dia berikan kesaksian kepada kita bahwa waktu dia bilang, saya rugi kalau saya ke gereja hari Minggu. Coba, Tuhan hajar dia. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, sehubungan dengan kita menguduskan hari Sabat. Ini penting buat kita semua. Mungkin saat ini kita belum menghadapi masalah itu, tetapi suatu saat kalau Tuhan berkuasa, maka kita harus menyadari itu. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu, saya tidak mau katakan bahwa engkau bekerja di hari Minggu itu salah. Saya tidak mau katakan Bapak Ibu, oleh karena Bapak Ibu kalau engkau mempersembahkan hidupmu saat ini Bapak Ibu hanya 2 jam sekarang untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Tidak lagi seharian. Tuhan bilang di Perjanjian Lama, seharian hari ke-7 itu engkau harus kuduskan hari Sabat itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, saya mau mengajak kepada kita semua, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, engkau masih muda-muda, suatu saat engkau jadi pengusaha dan sebagainya Bapak Ibu, mari kita kuduskan hari Minggu itu. Amin. Saya sudah di sini Bapak Ibu ya. Ada seorang jemaat, dia bilang begini ke saya. Ya, bukan jemaat kita. Pak, setelah saya menyadari hari Minggu saya tutup. Saya tidak peduli ada orang kayak mau datang beli di toko saya tutup. Tapi ternyata Pak, hari biasa itu mereka cari hari biasa juga, nggak apa-apa, hari Minggu tutup juga mereka tetap cari hari biasa. Saya bilang, berarti pelanggannya nggak lari dong? Iya, nggak lari. Tetap mereka datang hari biasa. Saya tutup hari Minggu. Ya, ini kesaksiannya. Orang Cilegon, bukan jemaat kita. Dia bilang, setelah saya tutup hari Minggu, itu pendapatan saya selama sebulan 9 kali lipat. Luar biasa nggak? Luar biasa. Dari semulanya cuma 3% ya setiap bulan pendapatannya, keuntungannya setiap bulan 9 kali lipat. Waduh, luar biasa itu. Waktu dia tutup hari Minggu, saya tidak peduli. Waktu saya tahu firman Tuhan, saya bilang, saya mau tutup hari Minggu, silakan engkau belanja di tempat lain. Bilangnya begitu. Tapi setelah dia Bapak Ibu tutup, ternyata langgannya tetap datang harian, bukan hari Minggu. Dan itu luar biasa, itu kejadian. Dia saksikan itu. Makanya saya, kalau tadi ada jemaat kita Pak Aliong, ya, pas kita ada di situ terus dia bersaksi itu. Ya, dan itu luar biasa. Setelah dia mengerti firman Tuhan, dia katakan, saya mau tutup hari Minggu, saya mau ibadah hari Minggu, tidak peduli apapun yang terjadi. Itulah yang namanya penyangkalan diri Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, apa yang dimaksud tadi persembahkan hidupmu? Engkau sekarang cuma 2 jam untuk datang beribadah kepada Tuhan, tidak lebih. Amin. Jadi tidak masalah kalau engkau masih mau bekerja juga di hari Minggu, silakan, gak apa-apa. Tapi Tuhan bilang cuma 2 jam juga sekarang kok. Apalagi PPKM 1 jam, kemarin kita ibadahnya 1 jam, betul gak? Kemarin waktu kita PPKM berapa jam ibadahnya? 1 jam Bapak Ibu. Sekarang ada kelonggaran sedikit, sudah mulai 1,5 jam kita. Ini sudah mau 1,5 jam ya. Iya, ntar lagi kita tutup ya. Supaya kita tidak capek duduk ya Bapak Ibu. Saya sudah capek juga kaki ini. Dari pagi beres-beres. Ya, tadi pagi masih ke tempat pelayanan ya, melayani, memberkati rumah baru ya. Haleluya. Bersama dengan mobil baru, diberkati Tuhan dulu ya. Nah,
Bapak Ibu yang dikasih, setelah itu beres-beres, pulang beres-beres. Sampai sekarang masih beres-beres. Haleluya. Makanya ini udah capek tapi udah gak apa-apa. Untuk Tuhan, amin. Haleluya. Kita hanya 2 jam Bapak Ibu. Berikanlah hidupmu kepada Tuhan 2 jam saja. Tidak lebih Bapak Ibu. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, memohon berkat kepada Tuhan 2 jam saja. Mari ajak siapapun itu. Saya tidak suruh tutup, misalnya Koferi tutup di hari Minggu. Buka aja. Nanti kalau pas 2 jam nanti mau ibadah, datang ibadah, nggak apa-apa. Pasti Tuhan akan berkati kok. Pasti pelanggan tidak. Coba lakukan. Kalau kita melakukan dengan berani, itulah namanya penyangkalan diri kita. Dan pasti Tuhan akan buat harga yang besar buat hal itu. Amin. Tuhan akan menghargai itu apabila kita melakukan itu dengan benar. Pasti Tuhan akan buat harga dengan itu. Amin Bapak Ibu. Saya sudah pikir-pikir, walaupun saya capek-capek Bapak Ibu, angkat speaker, angkat ini, ya beresin ini, saya tidak peduli. Ada yang mau bantuin, saya tidak peduli. Siapa aja yang bantuin, silakan, puji Tuhan. Ya, saya tidak peduli, mau dimanapun. Karena saya tahu Tuhan buat harga dengan itu. Saya tidak tahu kapan Tuhan mau hargakan, tidak tahu. Tapi saya percaya Tuhan akan buat harga yang baik buat anak-anak. Tuhan yang percaya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah-Mu sejahtera di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hadirat-Mu. Haleluya. Rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hadirat-Mu. Mari kita tunduk kepala dan saya mau doakan Bapak Ibu ya, supaya Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah disampaikan malam hari ini. Hamba-Mu berdoa kepada jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin punya pekerjaan di hari Minggu Tuhan. Mereka mengerjakan pekerjaan di hari Minggu. Tuhan, kami berdoa buat mereka semua. Hamba-Mu tidak tahu apakah yang ada di tempat ini ataukah yang ada di luar yang tidak datang. Hamba-Mu berdoa kepada mereka Tuhan, jemaat Tuhan. Mari Engkau jamah mereka, Engkau berikan yang terbaik bagi mereka, supaya pada waktu mereka ambil keputusan untuk melangkah, memikul salib, menyangkal dirinya, meninggalkan 2 jam untuk menguduskan hari Sabat. Kami mohon berkati mereka Tuhan. Kami mohon jamah hati mereka, berkati usaha mereka, apapun itu, bengkel, toko, kelontongan, pekerjaan di swasta, di PT, di apapun itu Tuhan, yang bekerja pada hari Minggu. Kami berdoa
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka sudah tahu jam-jam ibadah hanya 2 jam. Tuhan, kami berdoa, jamah dengan kuasa-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka boleh memberikan hidup mereka untuk Tuhan sepenuhnya, mempersembahkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, mereka yang sudah lelah-lelah untuk bekerja untuk Tuhan, merapikan alat-alat musik dan sebagainya, Tuhan, melaksanakan tugas pelayanan, Tuhan berkati mereka, karena itu ada harga di mata-Mu. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Berkati mereka yang sudah melayani malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi menyerahkan semua jemaat-Mu kepada Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan menolong kami, sehingga firman Tuhan akan menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sejahtera ada, ingin ku selalu bersama. Biarlah Tuhan menjadi komitmen kami untuk kami tetap beribadah kepada Tuhan yang hidup, mempersembahkan hidup kami benar-benar kepada Tuhan. Kami saling mengingati satu dengan yang lain sebagai anggota jemaat Tuhan, mengingati satu dengan yang lain sebagai satu keluarga, sebagai anak kepada orang tua, sebagai orang tua kepada anak Tuhan. Karena kami sudah mendengar firman Tuhan yang datang di malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami terlalu berharga di mata Tuhan. Terima kasih Engkau memberi kami nilai yang luar biasa, harga yang luar biasa Tuhan. Kami terima dengan penuh sukacita, kembali memberkati hamba-Mu Gembala Sidang di tempat ini yang terus memotivasi kami, terus memotivasi jemaat Tuhan untuk kami sama-sama memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, berikan hikmah, akal budi, kesehatan yang tetap untuk tetap menjadi berkat dimanapun hamba berada dan Engkau percayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan, dan kami percaya kami siap memberi yang terbaik. Dan hati kami Tuhan, kami memberi dengan sukacita dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Amen. Karena sesungguhnya apa yang kami dapat lewat pekerjaan kami, Engkau sudah memberkati. Lewat apa yang kami kerjakan, Engkau sudah buat berhasil. Dan inilah persembahan yang akan kami berikan kepada Tuhan, memberkati setiap persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan kolekta, persembahan misi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amen. Kami siap memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, bersama jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang masih mengikuti ibadah secara online Tuhan.
Kami memberkati rumah-rumah tangga yang ada, pribadi-pribadi, lepas pribadi. Dan kami percaya mereka siap mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Silakan Rahel dan Yohana untuk menjalankan persembahan. Terpujilah namamu Tuhan, amin. Kita mau angkat pujian ini sambil Rahel dan Yohana boleh menjalankan persembahan. Terpujilah namamu Tuhan. Yeay, sambil Tuhan. Apapun kemuliaan, haleluya. Yeay. Haleluya Yesus, terima Tuhan kasih. yang baik, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami boleh menyempatkan waktu di tengah kesibukan kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang luar biasa menegur kami Tuhan, untuk bisa menyediakan waktu 2 jam saja Tuhan untuk Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang mau dengar-dengaran, yang mau melakukan firman Tuhan. Tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami mau menjadi sebagai pelaku Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap hidup kami yang rindu untuk melayani Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan